Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Sahabat Gema Nusantara dimanapun saja Anda semua berada, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, karena dengan rahmatnya kita masih diberi kesehatan sehingga masih bisa menjalani aktivitas dalam kehidupan sehari-hari. Pada episode kali ini insya Allah saya akan membagikan sebuah faidah yang sangat agung, yaitu tentang sebuah wasilah yang bisa kita lakukan untuk menyampaikan hajat kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, agar kita segera bisa untuk melunasi hutang-hutang kita. Insya Allah berkat bacaan ini semua hutang-hutang kita bisa segera terlunaskan, segala hajat kita terkabulkan, segala urusan kita dimudahkan, dan segala kesusahan dan kedukaan kita segera dihilangkan. Semua ini bisa terjadi tentunya atas izin serta pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam menyampaikan penjelasan ini, saya mengutip keterangan dari sebuah kitab, yaitu Mujarrabatus Shalihin fi Kashfi Kurabil Makrubin. Kitab ini disusun oleh Syekh Muhammad Adil Aziz Al-Qayyali rahimahullah. Semoga kita semua senantiasa mendapatkan barokah dari beliau, dan semoga para sahabat yang mengamalkan bacaan ini senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala, dikabulkan segala hajatnya, dimudahkan semua urusannya, diluaskan rizkinya, dan dilunaskan semua hutang-hutangnya. Amin amin ya mujibas sa'idin. Di mana dalam kitab tersebut diterangkan, Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Wa an Muqatil bin Hayyan. Keterangan berikut ini diperoleh dari Al-Imam Muqatil bin Hayyan rahimahullah. Kata Imam Muqatil, man arada ayyufarrijallahu kurbatahu, barang siapa yang ingin agar Allah Subhanahu wa ta'ala menghilangkan kesusahannya, wa yakshifa ghammahu, dan ingin agar Allah Subhanahu wa ta'ala melenyapkan kebingungannya, wa yuballighahu amalahu wa amniyatahu, dan ingin agar Allah Subhanahu wa ta'ala mewujudkan harapan dan impiannya, wa yaqdi hajatahu wa dainahu, dan ingin agar Allah Subhanahu wa ta'ala mengabulkan hajatnya serta melunaskan hutangnya, wa yushriha sadarahu, dan ingin agar Allah Ta'ala melapangkan dadanya, menenteramkan batinnya, wa yuqirra ainahu, dan ingin agar Allah Subhanahu wa ta'ala menyejukkan pandangannya, meneduhkan jiwanya atau membahagiakan batinnya, falyusalli arba'a raka'atin mata sya'ah, maka hendaklah ia melakukan sholat sunat hajat, maksudnya sebanyak 4 rakaat, mata sya'ah, waktunya bebas kapan saja. Jadi usolli sunnatal hajati arba'a raka'atin lillahi ta'ala, ini waktunya bebas kapan saja. Cuma di sini ada keterangan wa in shallaha fi jawfil laili kana afdalah, dan jika ia mengerjakan sholatnya itu di waktu tengah malam, kana afdalah, maka itu lebih utama. Nah, dalam sholat itu yaqra'u fi kulli raq'atin al-fatihata wa ma'aha fil ula yasin. Pada tiap-tiap rakaat dari 4 rakaat itu membaca surat Al-Fatihah 1 kali, wa ma'aha fil ula yasin, dan setelah surat Al-Fatihah pada rakaat pertama membaca surat Yasin dari awal sampai akhir. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin
wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim, dan seterusnya sampai di akhir surat Yasin. Wa fi tsaniyati as-sajdah, dan pada rakaat kedua setelah selesai membaca surat Al-Fatihah membaca surat As-Sajdah, yaitu surat ke-32 dalam Al-Qur'an. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim tanzilul kitabi la raiba fihi min rabbil alamin, dan seterusnya sampai di akhir surat. Wa fi tsalitsati ad-dukhanu, dan pada rakaat ketiga setelah selesai membaca surat Al-Fatihah, yaitu membaca surat Ad-Dukhan, surat ke-44 dalam Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Hamim wal kitabil mubin inna anzalnahu fi lailatin mubarakatin inna kunna munzirin, dan seterusnya sampai di akhir surat Dukhan. Wa fir rabi'ati at-tabarak, dan pada rakaat keempat setelah selesai membaca surat Al-Fatihah membaca surat Al-Mulk. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur, dan seterusnya sampai di akhir surat Tabarak. Fa'idha faragha min salatihi, setelah ia selesai mengerjakan salatnya, falyastaqbilil qiblata biwajhihi wa ya'khudhu fi qiraati hadzal du'a, maka hendaklah ia tetap duduk sambil menghadap kiblat dengan membaca doa berikut ini. Nah, doanya adalah Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi labisal izza wa qadabi, subhanalladzi ta'attafa bil majdi wa taqarrama bih, subhanalladzi ahsa kulla syai'in bi'ilmihi, subhanalladzi la yanbaghi tasbihu illa lahu, subhana dzil manni wal fadli, subhana dzil izzi wat takarrumi, subhana dzit tawli, as'aluka bima'akidil izzi min arshika wa muntahar rahmati min kitabika wa bi ismikal azimil a'zam wa wajhikal a'la wa kalimatika tammati kulliha allati la yujawizuhunna birrun wala fajirun an tusalliya ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu bunyi doa yang dimaksudkan. Berapa kali kita membacanya? Fayaqra'uhu mi'ata marratin, membacanya sebanyak 100 kali. La yatakallamu bainaha, pada saat membaca doa tersebut tidak boleh berbicara lainnya. Artinya harus fokus sampai selesai 100 kali. Fa'idha faragha sajada sajadatan, setelah ia selesai membaca doa yang 100 tadi, lalu ia bersujud 1 kali sujudan. Fayusalli ala nabi sallallahu alaihi wasallam wa ala ahli baitihi marratin. Dalam sujudnya itu ia membaca salawat atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan keluarganya sebanyak beberapa kali. Jadi di sini tidak ada ketentuan. Ya boleh 7 kali, 11 kali, atau 21 kali. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ahli baitihi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ahli baitihi. Itu dibaca beberapa kali. Ya boleh 7 kali, 11 kali, atau 21 kali. Thummal yas'alillaha azza wa jalla hajatahu. Kemudian masih dalam posisi bersujud, hendaklah ia meminta kepada Allah Azza wa Jalla apa-apa yang diinginkannya. Nah, karena ini sujudnya di luar sholat, maka dalam berdoa tadi bebas menggunakan bahasa apa saja. Bahasa Arab boleh, bahasa Indonesia boleh, bahasa Madura juga boleh, tergantung keinginan dari yang bersangkutan. Fa innahu yaral ijabata an qaribin insyaallah.
maka dalam waktu yang tidak akan lama, insya Allah apa-apa yang diminta itu akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu antara lain faedah dari ibadah yang dilakukan tadi. Jadi kesimpulannya, Imam Muqatil bin Hayyan berkata, barang siapa yang ingin agar kesusahannya dihilangkan oleh Allah, kebingungannya dilenyapkan oleh Allah, segala harapan dan impiannya diwujudkan oleh Allah, semua hajat-hajatnya dikabulkan oleh Allah, semua hutang-hutangnya dilunaskan oleh Allah. Barang siapa yang ingin agar supaya dilapangkan dadanya oleh Allah, ditentramkan batinnya oleh Allah, dibahagiakan hatinya oleh Allah, dan disejukkan pandangannya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ketika semua itu diinginkan, maka hendaklah ia melakukan sholat sunat hajat sebanyak 4 rakaat. Waktunya bebas kapan saja. Nah, cuma yang lebih utama dilakukannya di waktu tengah malam. Dalam melaksanakan sholat sunat yang 4 rakaat itu, masing-masing rakaat membaca surat Al-Fatihah 1 kali. Nah, setelah selesai membaca Fatihah, pada rakaat pertama membaca surat Yasin, pada rakaat kedua membaca surat Sajadah, yaitu surat ke-32 dalam Al-Quran. Pada rakaat ketiga membaca surat Ad-Dukhan, yaitu surat ke-44 dalam Al-Quran. Dan pada rakaat keempat membaca surat Tabarak, yaitu surat ke-67 dalam Al-Quran. Setelah selesai sholatnya, langsung membaca istighfar 3 kali, astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Dilanjutkan dengan sholawat sebanyak 3 kali, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Itu juga dibaca 3 kali. Setelah itu langsung membaca doa tadi 100 kali. Ini langsung dibaca tanpa tawassul, tidak usah bertawassul. Kemudian setelah selesai membaca doanya yang 100 itu, langsung bersujud 1 kali. Nah, dalam sujudnya membaca selawat untuk Nabi dan keluarganya sebanyak beberapa kali. Ini tidak ada ketentuan, boleh 7 kali, 11 kali, atau 21 kali. Setelah itu masih dalam posisi bersujud, langsung berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, meminta apa-apa yang dihajatkan. Maka insya Allah dalam waktu yang tidak akan lama, hajat itu akan terkabulkan atas izin dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagi sahabat yang mungkin merasa kurang jelas terhadap penjelasan yang saya sampaikan ini, atau mungkin belum hafal terhadap doa yang saya bacakan tadi, maka semuanya saya tulis di kolom deskripsi. Jadi caranya, ketika video ini diputar, maka judul yang ada di bawah video ini diketuk, maka di situ nanti akan muncul deskripsi. Kalau setelah diketuk deskripsinya muncul tidak sempurna, maka deskripsi itu langsung diketuk lagi, maka di situ nanti akan keluar secara sempurna. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa berkenan membimbing kita, menuntun kita, dan mengarahkan kita menuju jalan hidayahnya, sehingga kita semua menjadi orang-orang yang selamat fid din wad dunya wal akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Sahabat Gema Nusantara, mungkin ini yang bisa saya sampaikan pada episode kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan semoga bisa menjadi amal jariah bagi saya. Amin amin ya mujibas sailin. Dan bagi sahabat yang berkenan untuk mendukung channel ini, sangat baik sekali bagi sahabat untuk menekan tombol subscribe dan loncengnya, agar para sahabat tidak ketinggalan setiap update terbaru dari video yang ada di channel ini. Sekian, terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.